Assalamualaikum teman-teman. Salam perdana bersama saya John Sadila, asli Desa Cibetong Udik, Putra Cibetong Udik. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi artinya pengalaman juga ilmu ya. Jadi pada kesempatan siang menjelang sore ini saya ingin berbagi ilmu mengenai cara membuat jamu godogan. Jadi di kesempatan ini saya terinspirasi ketika banyak warga gitu yang kurang sehat, seperti sakit badan, makan cicilan tidak lancar. Ya memang ada silsilah keturunan lah dari nenek, dan alhamdulillah saya manfaatkan. Ya hanya beralatkan golok dan juga karung. Saya akan mencoba mengambil bahan-bahan herbal alami yang ada di sekitar desa kita ya, terutama bahan-bahan yang memang mungkin banyak orang juga tahu ya, tapi tidak tahu cara mengolahnya dan lain-lain. Kalau mau tahu, ikuti saya terus. Teman-teman, kembali kita ngambil daun, namanya daun sampang. Ini mudah didapat di kebun-kebun yang banyak pohon-pohon gede, ataupun daun sampang ini dia mudah tumbuh seperti benalu di mana saja dia hidup dan dia tumbuh. Dan daun sampang ini seperti begini daunnya. Daun sampang ini khasiatnya satu, nafsu makan, kemudian sakit badan, kemudian untuk menguatkan stamina. Jamu ini namanya daun sampang sebagai campuran bahan jamu godog. Nanti kita cuci, kita jemur. Setelah jemur baru kita masak, kita cuci. Oke guys, ikuti saya terus ya teman-teman. Sereh wangi. Kalau pohon sereh wangi ini tidak sama dengan sereh yang dimasak ya, tidak sama. Kalau ini dia lebih besar daunnya. Ya, kita ambil beberapa ini, beberapa bendel lah. Ini dari mulai akar tunas tumbuh. Ini kayak begini. Ini teman-teman seperti ini namanya sereh wangi. Dia lebih panjang, daunnya lebih lebar. Dan khasiat atau manfaat daripada sereh wangi ini, dia dapat mengobati atau menyembuhkan sakit badan, juga termasuk kurang nafsu makan juga ada. Ya, ini namanya sereh wangi. Jadi dia nanti buat godogan lebih wangi ya. Masih ada bahan-bahan yang lainnya. Oke teman-teman, kita pindah lagi. Kita sekarang ngambil daun Afrika. Nah, ini daun Afrika. Kebetulan daun Afrika ini mudah tumbuh. Seandainya batangnya kita ambil, kita tanam di mana aja, ini bisa tumbuh, cepat tumbuh gitu. Kita ambil aja. Ini daunnya. Dengan tangkainya juga tidak masalah. Kita ambil, mau pakai tangan juga tidak masalah, pakai golok juga tidak masalah.
Ini namanya daun paprika ya. Mungkin dari Afrika barangkali. Daun paprika ini khasiat atau fungsinya kalau kita seperti susah tidur, ini susah tidur, memang aromanya sangat gimana ya, bau gitu. Tapi ini sangat berkhasiat sekali untuk tidur dan membuat tubuh kita jadi lebih seger. Ya. Oke guys, teman-teman, kita sekarang menuju ke daun kumis kucing. Banyak orang sudah tahu mungkin daun kumis kucing. Kebetulan ini di pagar ada daun namanya kumis kucing. Cuman memang ini teman-teman belum belum tumbuh terlalu tua, jadi belum keluar kumisnya gitu, kembangnya gitu. Mungkin beberapa bulan lagi deh. Kita ambil saja secukupnya. Ini juga mudah ditanam, mau di pot atau di pekarangan rumah juga bisa tumbuh. Nah ini seperti ini daun kumis kucing yang belum keluar kumisnya. Kita ambil secukupnya yang kita butuhkan. Seperti begini teman-teman. Nanti dia juga akan tumbuh lagi, tunas-tunas lagi akan tumbuh lagi nanti. Nah ini kumis kucing. Mau tahu manfaatnya teman-teman? Kumis kucing ini sangat luar biasa manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Terutama ketika kita susah buang air di saluran kemih kita. Misalnya buang air ada tersendat-sendat, atau buang air kencing, atau sakit pinggang, juga mengobati seperti diabetes, bisa dengan kumis kucing ini. Itu teman-teman. Nah teman-teman, ini namanya daun pecah beling. Daun pecah beling ini seperti begini. Dia daunnya seperti begini. Nah, pecah beling ini banyak sekali khasiat dan manfaatnya, terutama ketika sakit pinggang, kemudian pada pendarahan bisa habis melahirkan, gitu. Membuat semuanya bisa dilihat di juga khasiat-khasiatnya banyak. Kita ambil ini secukupnya. Tadi sudah berapa macam, sama ini 4 macam ya. Kucing, daun paprika, kemudian daun pecah beling ya, daun serai wangi. Jadi baru kita racik dalam di panci ataupun di periuk. Cara mengolahnya ya. Oke teman-teman, tetap kita gunakan masker karena kita untuk menjaga hal-hal yang kita inginkan. Baik, mungkin kenapa saya bersemangat, kemudian berjiwa, ya semangat artinya berjiwa, karena saya berpikir di sini di Indonesia ini, bahkan di kampung saya juga mungkin takut ya dengan namanya virus corona atau COVID-19. Jadi mudah-mudahan dengan saya membuat jamu godokan ini, artinya semua terhindar dari wabah virus corona gitu. Karena imun kita, tubuh kita, kalau kita sering makan jamu godokan atau minum jamu godokan, pada dasarnya akan kuat gitu, pahit ibaratnya badan kita, dan mungkin insya Allah terhindar dari yang namanya virus corona. Ya baiklah teman-teman, masih setia kerja bersama saya ini. Saya akan perkenalkan dulu peralatan yang akan digunakan untuk
mengolah atau memasak jamu dengan peralatan sederhana, panci. Kebetulan memang sudah hitam karena sudah sering dipakai, dipergunakan. Inilah panci, jadi kita bisa masuk di sini. Kemudian ini saringan untuk nanti kalau sudah direbus ditiriskan baru kita saring. Dan ini mochi ya, untuk nanti kalau yang sudah disaring kita saring di sini. Setelah jamu yang ini masak kita masukkan, ditiriskan ke sini, jadi baru kita saring ke sini. Baik teman-teman, kembali masih bersama saya dan Sadila. Kita patuhi protokol kesehatan prokes. Sekarang kita sudah di tempat pengolahan atau cara membuat jamunya. Bagaimana cara membuat jamunya? Di sini alam terbuka ya. Tidak, karena kalau di rumah kita satu dari polusi udara, yang kedua gasnya tidak tadi gas, nah kita pakai tungku aja. Oh, harus lupa, saya akan perkenalkan. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling cari bahan-bahannya, sekarang saya akan perkenalkan tambahan ya, tambahan dari racikan jamu herbal alami. Yang pertama dari umbi-umbian. Ini namanya orang banyak bilang temulawak. Temulawak. Ini mungkin umbinya nih. Kalau ini anak dari umbinya nih. Seperti begini. Ini namanya temulawak. Khasiatnya banyak sekali. Terutama emah, ya, lambung, kemudian usus dan lain sebagainya yang berat dengan ini. Paru-paru juga. Ini namanya temulawak. Terus umbi yang ini namanya lampuyang, kalau bahasa Sunda melampuyang. Ini seperti begini warnanya, bentuknya. Dan lampuyang ini banyak sekali faedah dan manfaatnya atau khasiatnya. Lampuyang ini yang pertama, misalkan kita kurang nafsu makan, kemudian stamina kurang agresif, bisa dengan lampuyang. Seperti anak yang di bawah 12 tahun atau 7 tahun yang tidak nafsu makan, ini bisa diparut, diambil airnya, diperas, dicekok lah orang bilang. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman ke daun ciplukan ya, seperti ini daun ciplukan ya. Ini udah ada agak sedikit layu, ini ada berbuahnya, atau orang sudah bilang cecenet, cecenet ya. Ini akarnya, ini bisa ya semua direbus, maupun sekaligus direbus, mau batangnya, akarnya, buahnya, ataupun daunnya bisa diciplukan. Kemudian ada daun meniran. Meniran ini seperti ini, kayak daun pete Cina, daun pete Cina seperti begini. Ini namanya meniran teman-teman, pohon meniran. Pohon meniran ini banyak juga manfaatnya, pohon meniran. Kemudian saya tambahkan lagi ini akar gedang gandul atau gedang rantai. Kalau ini untuk stamina, yang loyo ataupun yang kurang fit gitu ya, kurang bergairah. Kemudian saya tambahkan pewangi seperti daun pala ini yang sudah layu, ini sudah kering, daun pala seperti begini. Daun pala banyak kita temukan, daun pala di setiap rumah-rumah orang dulu pasti ada daun pala. Kemudian berlanjut ke daun kayu manis. Ini daun kayu manis, kebetulan memang belum kering, baru saya ambil tadi. Ini daun kayu manis, daunnya seperti ini. Nah, daun kayu manis, daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Daun kayu manis ini banyak sekali faedahnya, manfaatnya. Ini juga untuk
diabetes juga bisa, kemudian untuk menurunkan darah tinggi juga bisa. Ini fungsinya. Nah, kemudian saya ambil lagi daun sembung. Orang bilang daun sembung ini. Kalau bahasa keren, bahasa farmasi saya tidak tahu. Pokoknya daun sembung, ya. Daun sembung ini banyak sekali manfaatnya. Dia daunnya bisa lebih lebar lagi kalau tumbuh subur di lahan yang subur. Seperti begini. Nah, daun sembung ini namanya. Ini banyak sekali manfaatnya. Bisa dikeringkan, kemudian diminum, diseduh, dibikin kayak teh. Atau nanti kita satukan dengan racikan jamunya. Ada lagi daun ini, daun jati yang kering. Kalau daun jati, ini daun jati, pokoknya daun jati ya, bukan daun jabon gitu kan. Kalau ini jati. Nah, jati ini fungsi dan kaidah manfaatnya untuk menurunkan darah tinggi, kemudian juga untuk stamina biar lebih kuat gitu. Oke teman-teman, itu mungkin bahan-bahan tadi semua sudah saya jelaskan bagaimana nanti kita cara mengolahnya sekarang.